Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semua. Kembali kita akan mempelajari biologi di bab yang kedua tentang keanekaragaman hayati atau biodiversity. Di bagian yang kedua ini, saya akan menampilkan dua judul saja. Yang ketiga adalah tentang manfaat keanekaragaman hayati, dan yang keempat tentang aktivitas keanekaragaman hayati. Untuk itu, silakan simak penjelasan dari saya. Manfaat keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup ini memberikan manfaat. Ada sekitar 8 manfaat yang bisa kita ambil dari keanekaragaman hayati. Pertama itu sebagai pangan. Pangan ini bisa kita jadikan sebagai sumber sayur, kemudian ada sumber lauk, kemudian ada untuk buah dan seterusnya ya. Kita bisa kasih contoh sayur, banyak sekali contoh-contoh sayur atau lauk dan buah yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ada sandang. Ini berupa pakaian. Jadi, pakaian yang kita pakai ini rata-rata menggunakan sumber dari tanaman. Contohnya adalah kapas, bisa kita gunakan sebagai sumber pakaian. Kemudian ketiga, bangunan dan alat rumah tangga. Kayu dari tanaman itu bisa kita manfaatkan untuk bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Keempat, budidaya. Budidaya ini banyak contohnya, salah satunya adalah budidaya lili misalnya, lili. Nah, apa manfaatnya kita memelihara budidaya lili? Salah satunya adalah untuk peningkatan ekonomi, ya, untuk meningkatkan pendapatan. Kelima, sumber plasma nutfah. Sumber plasma nutfah yang dimaksud adalah untuk bibit, di bibit unggul. Kita cari tanaman atau hewan yang menjadi bibit unggul. Contoh tanaman jati, ini sebagai bibit unggul. Kemudian tanaman atau pohon mahoni dan seterusnya, banyak lagi yang bisa kita jadikan sebagai bibit unggul. Kemudian untuk keilmuan yang keenam, tanaman atau hewan pun bisa kita gunakan sebagai sumber ilmu. Ya, contohnya tikus mencit, ini bisa kita gunakan untuk berbagai percobaan, atau tikus putih ya, ini bisa kita gunakan sebagai percobaan. Kemudian ketujuh ada obat. Obat bermacam-macam, contoh lagi adalah yang lagi ngetren sekarang ada mahkota dewa, ada daun kelor dan seterusnya ya. Dan yang terakhir adalah 8 untuk keindahan. Ini banyak macamnya, dari hewan juga ada dan dari tumbuhan ada. Saya kasih contoh misalnya aglonema. Aglonema ini sumber tanaman hias, ya. Ini dihasilkan dari tanaman yang berwarna sehingga menimbulkan keindahan. Lanjut, materi yang kedua atau yang keempat, aktivitas keanekaragaman hayati. Ada 2 poin. Yang pertama, aktivitas yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, jadi jumlah makhluk hidup yang ada di ekosistem itu bisa menurun akibat aktivitas manusia yang kita lakukan. Setidaknya ada 6. Pertama itu penebangan hutan, kedua polusi, 3 penggunaan spesies yang berlebihan, 4 introduksi spesies eksotik, 5 penggunaan pestisida, dan yang keenam adalah seleksi. Kita bahas satu-satu mengenai penebangan hutan. Penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia itu bisa memiliki dampak migrasi hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Dampaknya adalah migrasi hewan tersebut mampu mengurangi jumlah spesies yang ada di hutan. Dampaknya lagi, jika hewan-hewan tersebut sudah bermigrasi, bisa membahayakan pemukiman penduduk, seperti kasus gajah masuk desa. Kedua, polusi. Polusi atau pencemaran ini bisa juga mengurangi keanekaragaman hayati, baik itu menurunkan jumlah populasinya atau merusak ekosistem.
Ketiga, penggunaan spesies yang berlebihan. Ini saya kasih contoh misalnya semangka. Semangka yang ada di kita itu ada semangka dengan menggunakan biji dan semangka yang tidak berbiji. Apabila kita menggunakan spesies yang tidak berbiji, maka itu bisa menimbulkan atau menurunkan keanekaragaman hayati, di mana kita menggunakan spesies yang berlebihan, itu maksudnya ya. Keempat, ini mirip dengan nomor 3, di mana spesies tertentu saja yang kita manfaatkan. Kelima, penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida ini adalah penggunaan semprot hama ya, yang kita gunakan untuk membasmi hama tertentu. Pestisida ini biasanya untuk mengobati tikus. Ya, ini bisa berdampak pada populasi tikus, sedangkan tikus itu masuk ke dalam rantai makanan, akibatnya bisa menurunkan populasi atau tidak menyeimbangkan dari rantai makanan tersebut. Keenam, seleksi, milih mana yang kita suka, varietasnya kita pilih, sehingga varietas yang tidak kita sukai akan menghilang. Kedua, aktivitas yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Ini yang meningkatkan ada 1, 2, 3, 4. Pertama, pemuliaan. Pemuliaan ini maksudnya kita kawin silangkan beberapa spesies sehingga menghasilkan itu variasi baru. Nah, ini maksudnya pemuliaan. Contoh, kita kasih contoh mawar merah. Mawar merah kita silangkan dengan mawar putih. Apa keturunannya? Akan dihasilkan warna merah muda atau warna pink. Nah, pink ini, warna mawar pink ini merupakan variasi baru atau spesies baru dari hasil kawin silang antara mawar merah dan mawar putih. Kedua, reboisasi. Reboisasi ini adalah penghijauan kembali. Hutan-hutan yang gundul kita perlu tanam kembali agar jumlah keanekaragaman hayati atau makhluk hidupnya menjadi bertambah. Ketiga, pembuatan taman kota. Ini Palembang sudah mulai berbenah diri dengan keindahan taman kotanya. Kita lihat di beberapa tempat sudah ada tanaman yang begitu indah menghiasi kota kita ya. Dan yang terakhir adalah pelestarian alam. Pelestarian alam dimaksudkan untuk melindungi beberapa hewan yang sudah terkategori endemik atau hewan langka. Pelestarian alam ini ada 2 macam, yaitu in situ. Ini dilaksanakan di dalam habitat aslinya. Contohnya ada hutan lindung dan taman nasional. Hutan lindung, ada juga taman nasional. Ini di habitat aslinya. Yang kedua, ex situ, dilaksanakan di luar habitat aslinya. Contohnya ada KRB. KRB apa kepanjangannya? Kebun Raya Bogor. Ada juga kebun binatang. Nah, contoh lain banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya karena waktu. Itu saja mungkin penjelasan pertemuan ke-6 ini dengan Ibu Desi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.